Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, untuk melengkapi analisis kita bahwa upaya Yusuf Mansur ini penuh misteri. Duitnya dari mana? Seputar warung stick and shake. Kita ya kalau nggak melibatkan dana masyarakat ya bodo amat ya kan, nggak ada urusan, ngapain kita ngurusin? Nanti dibilang ngiri ente, nggak ada urusan juga. Nah biasanya kita lihat ya, ini katakanlah merek-merek franchise internasional yang ada di Jakarta. Katakanlah KFC itu ya, itu kenapa dia bikin di daerah kawasan, tanahnya luas, dibangun dengan secara permanen. Karena kalau kita telusuri di belakangnya itu konglomerat ya kelas wahid di Indonesia. Mungkin ya kalau nggak kelas wahid ya Big Ten lah yang orang-orang kaya di Indonesia gitu. Dia di belakangnya. Dan sahamnya itu terdaftar sebagai perusahaan TBK, terdaftar di Bursa Efek. Jadi dia membuat usaha itu ya lengkap dengan segala syarat-syarat administrasi dan keuangan yang terbuka. Nah, itu kalau kita lihat perusahaan besar. Terus kemana ya? Orang nggak ada masalah juga. Nggak ada masalah, biarin aja gitu. Lalu dia berbisnis memenuhi kriteria. Lah ini sekarang, kita lihat misalnya warung stick and shake ini sebelum dimiliki, tanda kutip ya, franchise-nya secara monopoli oleh Yusuf Mansur. Selalu pernah membaca di sebuah majalah apa lupa saya itu cerita istrinya Jody ini, bagaimana mula-mula dia berbisnis stick untuk mahasiswa di Jogja itu. Jadi mula-mula katanya di depan garasi, lalu ya berkembang, berjalan dengan baik. Tapi nggak berlari cepat, bangun-bangun, beli-beli, nggak gitu. Ya berjalan dengan baik, peminatnya banyak gitu. Di saat itu terpaksa katanya Jody mengorbankan sekolah. Karena untuk meraih gelar S1, kalau nggak salah di Fakultas Sains lah apalah gitu ya, itu terpaksa kandas gitu. Mau minta duit lagi sama orang tua katanya malu. Akhirnya dia mengembangkan upayanya sendiri. Ya kalau sampai di situ orang harus appreciate, senang gitu. Bagaimana orang yang berikhtiar. Kenapa Jody ini kita sorot? Karena kalau kita lihat di seputar Yusuf Mansur ini mesti ada dia. Ada dia ya. Kadang-kadang memberikan testimoni di seputar bagaimana Yusuf Mansur memprovokasi orang dengan bahasa sedekah. Terus kalau uangnya dapat, jadi nggak dibagi gitu. Nggak mungkin lah. Minimal pembukaan warung stick and shake ini atas ya bekerja sama dengan saudara Jody ini. Jadi kalau sebelum dimasuki oleh Yusuf Mansur, ya dia berkembang biasa aja. Biasa aja. Tapi kemudian dia lahir seperti monster gitu. Yang meraup ya tanah-tanah penting, harganya mahal. Kemudian secara hitungan bisnis itu karena nggak masuk gitu. Tapi dilakukan. Kenapa? Duitnya duit enak mungkin ya. Kalau dia pinjam ke bank bagaimana? Oh bank itu ada hitungan, ada rasionalisasinya yang bankable gitu. Ya kan? Nggak mungkin itu. Ini misalnya nih, kalau di bank itu harus ada hitungan yang masuk akal. Kalau masuk akal baru bertambah gitu. Ini enggak pakai rasional. Menurut cerita teman-teman itu setiap 4 bulan buka, setiap 4 bulan ada. Berarti tukangnya enggak berhenti-berhenti untuk membangun. Kan membangun satu warung stick permanen itu kan lama juga itu.
Lama itu. Nah ini belum selesai entah berapa tuh grup tukangnya gitu. Jadi bekerja terus menerus siang dan malam gitu. Nah ini secara hitungan bisnis nggak mungkin. Nah kalau nggak mungkin duitnya dari mana, kan gitu aja kajiannya. Kata Yusuf Mansur untuk melindungi dirinya ini, kan dia harus melindungi dirinya nih. Dia harus bercerita dulu bahwa dia bayar pajak antara 100 sampai 200 juta per hari. Kalau 100 juta gitu kan, berarti omset dia sehari itu mungkin 1 miliar. 1 miliar ke atas gitu. Kalau 200 juta itu omsetnya harus 2 miliar. Itu pajak pajak restoran atau pajak makanan dan minuman. Tapi benarkah itu gitu? Itu mungkin kalau kita melihat itu disebut sebagai, kalau bahasa di Jawa ini endobos. Endobos. Endobosnya Yusuf Mansur untuk meyakinkan bahwa usahanya ini benar. Saya tahu istilah endobos ini dulu ketika ya dulu kan ada dubes Irak di sini dulu namanya Sa'dun Al-Zubaidi. Dia cerita ya berani. Itu matar Irak daulilan ada adi kullu sahada ta'ira habatat. Saya bilang sahih ya sahibul ma'ali, sahih ada. Dia bilang gini, itu bandara internasional Irak itu sekarang udah normal, padahal di satu embargo. Dia di embargo dunia, nggak ada satupun pesawat gitu. Itu pesawat dari mana sudah datang. Dia liatin foto-foto gitu. Terus saya cek foto-fotonya di online lah. Ternyata itu foto-foto sebelum Irak kena embargo. Sebelum tahun 1990, sebelum dia mencaplok Kuwait gitu. Itu. Nah ini muncullah istilah satu, saya baru tahu ada di istilah ndobos. Saya tanya orang di Muhammadiyah, itu ndobos itu. Ngomong kosong itu. Nah, kembali kepada cerita Yusuf Mansur ini, dia bercerita dia setiap hari mengeluarkan pajak 100 sampai 200 juta. Kalau asumsi saya itu ndobos itu. Ndobos. Nah, jadi kembali kepada cerita tadi itu, dilihat sebelum diambil oleh Yusuf Mansur, itu hanya sebuah usaha biasa. Lalu berkembang dengan sangat cepat, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Ya kan? Nah inilah orang-orang terus bertanya, luar biasanya dari mana gitu. Kecuali Yusuf Mansur punya tambang emas, ya kan? Oh ini tambang emas gitu. Tambang emas benaran, bukan tambang emas sedekah gitu, bukan tambang emas tabung tanah, bukan itu maksud saya nih, tambang emas benaran gitu. Nah di tambang emas ini, emasnya berhasil keluar sekian kilo per hari gitu. Ah itu baru duitnya itu nggak berseri, itu bisa ditanam di mana-mana gitu. Jadi itu yang kita lihat, adanya perbandingan ini membuat otak kita tuh bisa rasional gitu. Jadi menentukan sesuatu itu kita bisa dalam kerangka rasional. Nah, dengan rasional itu kita berkesimpulan secara sah dan meyakinkan mesti ada uangnya di luar itu yang didatangkan oleh Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.